namanya organisasi kita butuh regenerasi. Kita butuh regenerasi dan kita butuh pelanjut eh, pelanjut estafet kepemimpinan, pelanjut napas organisasi, dan pelanjut napas organisasi itulah yang kita cari di kegiatan TOR. Namun SLP Cabang Lutim ini kan baru terbuka dan sangat dipahami segala kekurangan, segala keterbatasan, dan inilah yang perlu kita maklumi bersama. Nah, untuk proses TOR, saya ingin berbagi sedikit ya ada di cabang Makassar. Memang caranya bukan tulis. Kamu baru bagian dulu ya, bagi ini. Oh, sudah terbagi ya? Sudah kelihatan? Belum, Kak. Belum? Belum. Oh, tunggu saya. Sudah layar. Sudah mau ini? Nggak ada, Pi, Kak. Sudah ada pilih? Iya, ada. Sudah muncul? Belum? Belum. Kita email, Kak, Kak. Tidak. Soalnya saya buka pakai HP dulu. Saya bagi foto saja kalau begitu. Sudah terbuka ya? Iya, bisa. Ya, sudah Nah, ini muncul. yang tol ya, yang ini tol SLP Makassar yang tahun lalu diadakan di Bantimurung kalau tidak salah. Dan untuk mekanisme tol itu ya sangat kalau perlu di SLP Lutimur itu dibuat sesederhana mungkin saja gitu. Sesimpel mungkin. Kalau perlu tidak perlu dibuka Google Form atau kalau misalnya ribet cukup saja melalui WhatsApp yang mau daftar silakan mengirim nama, alamat dan foto dia itu saja di WhatsApp tuh untuk simpelnya. Kemudian untuk pembayaran juga eh, bisa kalau mau apa kalau mau minta ke peserta membayar, bisa juga kalau mau gratis juga bisa gitu. Itu terserah dari penyelenggaranya gitu. Dan untuk persyaratan juga saya kira jangan bisa terlalu banyak muluk-muluk kayak Sur Makassar ini yang mengirimkan tulisan puisi, cerpen, opini atau esai ya. Kalau perlu, kalau mau jadi peranakan juga boleh, tidak masalah. Tapi khawatirku ini terlalu memberatkan bagi apa ya, bagi peserta untuk daftar. Karena misalnya mau belajar, kan biasa ada orang yang mau uji belajar, tapi belum punya karya, mau belajar dari nol. Nah itu yang biasa susah kita mengirim karya gitu. Ataupun kalau mau disuruh mengirim karya bisa di pada saat di tes wawancara ya atau wawancara. Pasti namanya tes tapi wawancara. Tidak wawancara itu adalah bagaimana silaturahmi penyelenggara dengan
calon pesertanya untuk tor gitu. Jadi ada istilahnya kayak eh, perkenalan awal kepada peserta sebelum pelaksanaan tor. Untuk usianya juga terserah dari teman-teman apakah mau dibatasi atau mau dibebaskan sebebas-bebasnya, itu tidak ada masalah karena tidak ada juga aturan di ADLT bahwa yang bisa bergabung di SLP itu adalah usia seperti ini sampai usia seperti itu, tidak ada gitu. SLP terbuka untuk menerima semua orang bergabung di Probolinggo Kartena. Kemudian yang terpenting di sini adalah pelaksanaannya gitu. Dalam pelaksanaan tol ini eh, harus ada materi, harus ada materi. Jadi biasanya itu ada materi wajib itu 5 materi ya, 5 materi wajib itu yang harus ada di tol. Yang pertama itu penulisan cerpen, penulisan opini, penulisan puisi, kemudian ke-SLP-an dan motivasi menulis. Itu sebenarnya 5 materi wajib yang harus ada di tol. Namun untuk materi dan materi, saya kira tim SLP cabang Luhut Timur ini tidak perlu repot karena insya Allah wilayah akan SLP wilayah akan memfasilitasi eh, terkait dengan materi maupun pemateri nanti di SLP Luhut ya. Jadi saya pikir itu. Kemudian ini persyaratan sih saya kira ini kreativitas dari penyelenggara. Misalnya mau kita tambahkan ke pernah Kak lihat di SLP Sekretariat Penulismu itu ada persyaratan yang memiliki hati yang siap untuk jatuh cinta. Itu juga eh, sebuah syarat, tetapi bukan syarat tapi untuk memantik para peserta untuk mendaftar. Gitu. Temanya juga terserah kami dari SLP cabang Lutim, silakan rembukan tema, tidak usah terlalu kalau tidak seksi juga kata-katanya tidak masalah. Yang jelas tol ini benar-benar sesuai dengan apa yang kita citakan bersama. Kemudian tuh dulu. Kalau yang mengirim gambar di. Nah, kemudian ini apa? Fasilitas ya. Fasilitas juga ini adalah salah satu hal yang penting dan bisa eh, memotivasi para calon peserta untuk mendaftar di TOR. Yaitu ini fasilitasnya materi, penulisan fiksi dan fiksi, konsultasi karya seumur hidup, saat jadi anggota resmi, kesempatan terbit buku gratis, eskalasi penulis lokal hingga nasional, sertifikat untuk seluruh peserta, transportasi pulang pergi ke lokasi. Nah, ini transportasi juga bisa ini ditiadakan kalau misalnya tol ini dilaksanakan secara online ya. Konstitusi ini juga bisa ditiadakan kalau dilaksanakan secara online. Door price ini ya, ini door price-nya jangan terlalu besar. Jangan tahu nih door price-nya satu buah mobil atau motor ya. Apa tuh Mike door price-nya misalnya kemarin ada door price pulpen, ada door price buku, itu diberikan kepada peserta. Oh, apa bisa tidak? Saya kira itu gitu penjelasan Tor. Kemudian selesai Tor ini tidak selesai sampai di situ. Akan sekolah di sini dilaksanakan selama 5 hari. 5 hari, 5 hari, 5 kali pertemuan untuk materi-materinya itu pendalaman materi dari materi Tor, misalnya cerpen, puisi dan opini. Nah, itu yang di dalam ya bagaimana teknik menulisnya, bagaimana misalnya dalam cerpen bagaimana teknik menulis eh, konflik dalam cerpen atau dalam puisi bagaimana teknik menulis puisi, bagaimana gaya-gaya menulis puisi ala Joko Pinurbo misalnya. Itu lebih dalam mendalam dari materi-materinya. Nah itu literatur harus ada sekolah menulis ya selama 5 kali pertemuan. Online mah juga kalau bisa kalau tidak kalau kesulitan untuk offline ya silakan dilaksanakan online ya. Nah setelah segmen barulah
ada kegiatan yang namanya pengukuhan. Nah, setelah segmen itu peserta yang mengikuti materi itu akan dikukuhkan oleh penyelenggara ya, bukan wilayah sebenarnya menentukan, tapi penyelenggara itu sendiri. Misalnya SLT cabang Luting yang insya Allah akan dibentuk itu akan dikukuhkan oleh ketuanya kan, ketuanya langsung. Jadi saya pikir itu kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Itu tadi ya. Terima kasih banyak Teta atas pemaparannya terkait dengan TOWR ya. Jadi tadi bisa kita lihat ada beberapa hal ya. Jadi ada pamfletnya ya yang diadakan oleh FLP Makassar. Jadi sebenarnya sudah ada contoh kegiatannya. Ya, kita sisa ikuti polanya ya. Tetap seperti ini. Saya mungkin izin mengupdate ya. Nanti kita komunikasi lebih lanjut di grup. Ya, Eh, siap. untuk di Sorako ini, memang secara jarak kita jauh berjauhan ya. Jadi Sorako Malili itu lumayan jaraknya. Kemudian Malili ke Mangkutanah ya. Sehingga walaupun nama kita FLP Luwu Timur, tapi sepertinya untuk saat ini cukup area Sorowako dan Touti saja. Dua kecamatan ini yang ingin dimaksimalkan. Eh, karena itu salah satunya pertimbangan jarak. Ya. Kedua, Teta di grup itu ada kurang lebih berapa 12 orang yang sudah bergabung. Dan nanti kita akan melakukan pendataan ya, mungkin isi Google Form gitu. Semua teman-teman yang bergabung ini punya latar belakang literasi. Ya. Ada yang memang sudah aktif di klub baca anak-anak ya. Di sini ada klub ini aku mau baca, ada Bu Yuni di situ. Kemudian ada yang penggerak literasi di sekolahnya seperti Pak Fadli Herman cuma berhalangan, Pak Nevi. Jadi rata-rata Bu Mardiani penulis penulis buku ini ya, cerita rakyat Sorowako. Nah, saya melihat di sini untuk saat ini kami fokus menggait dulu relawan apa orang-orang yang memang punya passion di literasi ya. Tadi Pak Nevi minta saya ini ada katanya orang mau gabung. Kebetulan teman saya ya saya kenal orangnya. Tapi saya bilang intinya jangan dulu ya, jangan dulu karena nanti mungkin kalau kita sudah pengembangan lebih jauh ya boleh. Tapi sekarang ini saya melihat ada urgensi ke penguatan ya. Jadi bagaimana kita yang rata-rata punya jejaring ini bisa menyamakan persepsi, kemudian bisa memberikan nanti sesuatu yang berbeda ya. Karena di Sorowako sudah banyak komunitas literasi ya. Tapi kalau yang bercorak Islami, ya, dan bersifat nasional seperti FLP, walau alam setahu saya belum ada. Nah, inilah yang coba mungkin kita masuk di situ memainkan peran itu. Kemudian saya juga kemarin waktu di pertemuan perdana itu saya sampaikan ke teman-teman bahwa eh, kita harus menawarkan sesuatu yang bercorak yang berbeda ya. Jadi ada corak keislamannya. Ya, ada kemarin salah satu dari kita Bu ini tuh saya tertarik sampai sekarang saya terngiang-ngiang terus beliau bilang. Karena beliau sudah lama di literasi, beliau mengatakan saya justru mencari yang yang nuansanya keislaman. Nah, ini yang mungkin butuh kita sama-sama pikirkan kira-kira bagaimana kita bisa memainkan peran di situ ya. Saya malah kepikiran kalau sudah ada komunitas literasi yang melakukan suatu program, ya biarlah mereka di situ. Kita coba isi yang belum ada yang mainkan, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di grup itu juga saya agak mengompori teman-teman ya, dalam tanda kutip mengompori teman-teman. Karena ini semua penggerak literasi, sudah punya jejak rekam yang panjang.
Saya mendorong untuk memposting tulisannya, ya. Posting tulisannya, kemudian baik itu tulisan yang baru maupun tulisan yang lama, kemudian nanti semuanya memberikan feedback, ya. Karena ya ini sampai ada leluconnya, mazhab saya mazhab feedback gitu. Karena saya melihat eh, komunitas ini orang yang paling pertama bisa menerima manfaatnya kita dulu. Ya kita dulu. Apa sih manfaatnya FLP ini buat kita? Jadi pada skala pribadi, ya kalau saya pingin komunitas ini menjadi tempat tulisan saya itu bertumbuh. Tulisan saya menjadi lebih bagus, tulisan saya lebih berkualitas, ya, dan seterusnya. Ya. Sebelum kita bicara misalnya bagaimana kontribusi kita ke masyarakat, ke kita dulu apa nih manfaat komunitas ini untuk kita. Dan saya melihat saya juga koordinator relawan literasi untuk relawan literasi, ya, Sulawesi Selatan. Itu yang belum belum tumbuh, ya, jadi belum ada semacam apa budaya budaya untuk sharing tulisan, memberikan feedback, kemudian apa memperbaiki tulisan, ya. Jadi itu yang saya lihat belum 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 tumbuh ya di komunitas literasi yang saya ikuti. Sehingga saya berharap FLP ini FLP Luwu Timur ini dengan karakter penggiat literasi yang sudah punya pengalaman banyak, ya, dan semua anggotanya pegiat literasi, ada yang di sekolah, di masyarakat. Nah, kita ingin samakan dulu persepsinya sebelum kita bicara bagaimana recruiting, ya, bagaimana merekrut pelajar, bagaimana merekrut mahasiswa dan seterusnya itu. Karena memang kalau di Soroko ini tapi izin memang tipologi masyarakatnya agak berbeda. Jadi kita di sini cuma ada satu kampus. Kita cuma ada satu kampus. Namanya Akademi Teknik Sorowako. Ya, dan ini kampus teknik, ya, kampus teknik D3, D4, dan mahasiswanya itu sangat sibuk dengan tugas-tugasnya, praktikumnya dan segala macam. Berbeda dengan misalnya kondisi di Makassar yang relatif banyak kampus yang bisa mensuplai, ya, mahasiswa yang ingin minat di literasi. Nah, sehingga saya melihat perlu semacam adaptasi sedikit, ya, di Luwu Timur ini sehingga kita bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sekali lagi, di Sorowako ini sudah banyak komunitas literasi, tapi yang bernuansa Islami, kemudian yang berjejaring nasional, kemudian yang memberikan efek langsung ke anggotanya seperti feedback yang saya sampaikan tadi, saya belum belum menemukan itu. Nah, sehingga harapannya melalui komunitas ini kita bisa menumbuhkan budaya itu tadi, ya, budaya sharing tulisan, saling memberikan feedback dan seterusnya. Itu, ya, itu dari saya, teman-teman. Terima kasih banyak Teta atas paparannya tadi, Masya Allah. Itu saya kira menunjukkan FLP sudah punya pengalaman panjang karena sudah sangat sistematis, ya. Kita sisa copy paste sebenarnya kalau kita mau ikuti alurnya tadi. Saya lempar dulu ke teman-teman Teta, izin. Mungkin ada yang ingin ini dari siapa? Pak Samsul, Pak Nevi, silahkan. Nggak terlalu dengan jelas karena masih sementara di luar. Ada tadi yang pamfletnya itu TOWR itu daring atau luring ya? Karena untuk karyawan seperti saya tuh kalau kita harus luring itu biasa terkenal dengan cuti sih, cuti begitu. Saya mohon maaf tadi agak terputus-putus karena saya sebentar di luar, sebenarnya seperti itu. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih.
Masih bisa bertanya, Kak. Udah itu saja tadi. Mau dijawab dulu kah? Atau sudah bisa menerima pertanyaan baru? Nggak tetap. Kemarin saya Oh iya. atau saja begitu atau mungkin ada yang mau bertanya tapi Iya. pikir dulu kata-katanya. Saya bertanya, Wi, Pak Dek, Kak Dik. Jadi Ah, tadi pertanyaannya adalah ya mengenai apakah tol itu luring atau daring. Nah itu terserah dari penyelenggara sebenarnya. Karena di SMP Jawa Makassar juga mengadakan tol itu daring ya. Daring. Ada juga yang mengadakannya itu semi. Mungkin saya pikir itu putus-putus sih malah. Cek cek sudah masuk. Ya jadi itu tadi. Jadi ketika daring atau luring, itu terserah aja dari penyelenggara. Mau adakan daring atau luring. Eh, Atau bisa mohon juga maaf, kata saya dilakukan. kurang kurang menangkap. Kenapa ya? Apa di saya saja ya? Teman-teman yang lain jelas? Iya, Pak Azwar tadi disampaikan bisa luring atau dari itu tergantung dari Oh, penyelenggara seperti itu. oh, oke, oke, oke. Masih Berarti memang update. problem di gadget saya. Iya, Oke, memang masa lu juga jilid. kayaknya kalau cuaca ngeliat kurang. sinyal sih susah-susah ini Iya, kayaknya kalau daring ini. ya, terima kasih banyak Ya terserah informasinya. sih kalau daring ya. Terserah kemampuan dari penyelenggara karena kita aja tidak bisa paksa luring ya. Kalaupun misalnya tapi kalau mau cari sensasi yang menyenangkan ya luring ya pastinya akan beda rasanya itu kalau luring dengan daring mungkin seperti itu. Saya saja mau tanyakan ini apakah SLP Lutin ini kita mau sahkan sekarang sebagai terbentuk SLP cabang Lutin dengan terpilihnya ketua atau bagaimana? Karena saya tahu kemarin sempat diskusi dengan Pak Aswar mengenai ini SLP Lutin. Nah, kita apa ya? Kita bisa sahkan ini SLP Lutin meskipun pengurusnya belum sebagai kader SLP dengan cara disahkannya sebagai eh, tim apa ya teamwork terancang SLP cabang Luhut Timur ketika itu dengan dikomandoi oleh terserahlah siapa di grup ini yang kita percayakan sehingga hal itu bisa kita publikasikan toh bisa kita resmikan sekarang kalau bisa ya sebagaimana karena kalau bagus mungkin kalau kita buatkan dulu SK ya SK apa namanya SK tim terancang atau apa kan namanya tim relawan kah sebagai tim pembentukan SLP Cabang Luhut Timur dan tim itulah nanti akan bekerja untuk mengadakan TOR untuk dirinya sendiri juga dan untuk peserta juga yang ingin bergabung dan setelah TOR itu kita kukuhkan pengurus pengurus SLP Cabang Luhut Timur. Saya kira begitu polanya ya yang secara sederhana. Bagaimana mungkin saya kembalikan ke moderator atau ke Pak Aswan.
Mana nih Pak moderator ini? Iya, kita perlu diskusikan dulu bersama ini apakah FLP Luti kita mau sahkan secara juga sebagai terbentuknya FLP cabang Luti Timur dengan disahkannya para apa namanya para tim terancang untuk pembentukan FLP cabang Luti Timur. Kak Ya itu mungkin ya kalau perlu diperhatikan ya. Saya pikir untuk FLP cabang Luti Timur ini perlu dilibatkan dulu ke media sosialnya, khususnya Instagramnya, saya bisa berbagi informasi dulu begitu. itu kalau TOWR Kak, dia itu untuk pengurus ya, untuk jadi pengurus. Untuk calon kader FLP Sulsel, FLP Sulsel. Untuk calon kader FLP ya. Ah, Jadi misalnya ada oh, yang mau jadi anggota di FLP, harus melewati oh, TOR, harus melewati proses perekrutan anggota baru dulu. Ini perekrutan anggota baru itu namanya TOR kalau di FLP Sulsel. Dan itu TOR di FLP Sulsel dia ada namanya TOR. Kalau di tempat lain kayak Jawa, di Kalimantan itu bukan namanya TOR. berarti Ada beda namanya. beda Ki Kak Di antara pengurus dengan anggota Di. Maksudnya yang kan pengurus ini kayak ketua, sekretaris, bendahara. Maksudnya dia Mi yang kalau ada kayak pelatihan-pelatihan, toh? Sama aja dengan anggota baru tuh, tapi bedanya dengan ini bukan pengurus sih tapi teamwork. Bedanya dengan Teamwork. teamwork adalah dia mereka panitia satu teamwork sekaligus peserta. Oke. Begitu bahasanya tuh. Karena kan teamwork ini istilahnya belum resmi menjadi anggota SLP. Nah, kita mau ini buat kantor untuk diresmikan sebagai kader SLP. Tapi anu lah pemain bola kan aduh di sekarang timnas banyak pemain naturalisasi atau pemain keturunan itu diproses sedemikian rupa supaya bisa menjadi warga negara Indonesia dan bisa bermain di timnas. Nah, mungkin begitulah juga di SLP. Karena semangatnya teman-teman sangat luar biasa dan memang kita perlu merangkul dan perlu kita saling melingkar untuk bersama-sama ini menyebarkan virus-virus literasi di Luwu Timur. Apalagi juga banyak juga sebenarnya anak-anak Luwu Timur yang kader-kader SLP yang dari Luwu Timur ya. Ya. Kalau misalnya Pak Astor mau menyebarkan Google Form untuk yang mau daftar sebagai pengurus, ya tidak apa-apa juga. Tapi kalau punya Pak Astor punya sendiri mekanismenya, punya sendiri bagaimana cara merekrut pengurus-pengurusnya ya. Saya pikir itu tidak masalah juga, saya tidak bisa membatasi. Tapi Besar, ya, jadi jadi apa namanya? Jadi peserta aja nanti membernya ini bukan untuk umum ya, khusus untuk pengurus sama anggota FLP saja. untuk umum. Untuk umum nanti Tor mau apa ya, membuka pintu untuk orang masuk ke rumah kita. Nanti kita membuka, bukan untuk umum. Tapi wilayahnya yang dari situ, dari orang yang domisilinya di Luwu Timur yang kita terima. Ya, sampai ada orang Jawa yang ikut. Kayaknya Pak moderator terpental keluar ini. Kan banyak artikel-artikel dari kampus-kampus timur. Saya pikir bisa ya, seperti itu karena tidak ada batasan di ADMP SLP bahwa hunting itu harus dari kampus. Jadi satunya juga dari sekolah. Terus putus jadi
Dia lagi mungkin jaringannya password. Jadi nanti ini yang ikut tower ini, nanti kalau tidak ikut tower, dia tidak akan bisa menjadi member nanti yang PVLP, harus melalui proses ini. Kenapa? Ya, bisa kita ulang tadi pertanyaan Pak. Halo, Ya, apa tadi kita tanyakan? halo. Ya, halo. Ya, ini Solangi saya. Tapi jadi maksudnya ini Eh, kalau kalau nantinya ini tower ini untuk menjadi anggota FLP harus melalui proses rekrutmen ini. Kalau misalkan dia tidak ikut tower, dia tidak akan bisa menjadi member di FLP nantinya. Iya, seperti itu. Dia tidak bisa dianggap sebagai anggota SLP kalau belum mengikuti proses store ini. Biasa berapa kali Kak diadakan itu TOWR setahun? Nah, setahun sekali biasa. Oke. Loh, kemarin setahun sekali. Kalau bisa juga kalau mau 2 tahun, 2 kali setahun atau 3 kali setahun, tidak masalah ya. Tapi minimalnya ya sekali lah setahun. Oh, jadi yang ngadakan ini apa namanya wilayah yang buat ini kegiatannya atau dari pusat atau bagaimana? Yang ada kan tadi penyelenggara misalnya SPP Cabang Luhut Timur. Makanya tadi saya bilang perlu kita bentuk dulu ini, sahkan dulu ini Timur, SLP Cabang Luhut Timur sebagai pelaksana atau panitia untuk kegiatan tour ya. Jadi mereka akan disahkan sebagai Timur, mereka sebagai panitia juga sekaligus sebagai peserta nanti di tour itu. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi disahkan sebagai Timur bukan sebagai pengurus ya, karena kalau pengurus itu syaratnya harus eh, kader FLP atau anggota FLP. Oh, berarti sebagai anu di panitia saja jadi tetah eh nanti berikutnya kalau ada TOWR baru mereka anu sebagai pengurus. Iya, selesai tour ini kan mereka sudah melatih tour, mendapatkan materi ya. Barulah yang sudah ikut tour ini kita eh, kukuhkan sebagai pengurus FLP Cabang Luhut Timur. Namun kita dulu sahkan ini barang-barang bahwa FLP Cabang Luhut Timur ini sudah dibentuk. Dan saat ini perancangnya itu masih dalam bentuk Timur. Jadi seperti itu ya. Dan ini siapa yang bisa jadi ketua atau di ini FLP Cabang Luhut Timur? Terkait Password ya. dengan itu tetah kita belum ada memang sampai sekarang pemilihannya. Jadi usulannya teman-teman itu nanti dilempar di grup strukturnya itu yang ketua, sekretaris, bendahara, divisi karya dengan divisi apa kaderisasi. Nanti teman-teman yang kasih suaranya kira-kira begitu. Ya, memang belum ada. Atau seperti apa biasanya tetap prosesnya itu untuk strukturnya Tabe? Kalau struktur pemilihan ketuanya ya melalui ya musyawarah cabang misalnya kan. Ketika ini kan baru terbentuk, jadi kita ini saja pilih ini kita apa namanya musyawarahkan di sekarang siapa yang bisa jadi ketua loh untuk ketua Walutim ketua pertama. Nanti kan untuk anggota-anggotanya kan bisa apa bisa nanti setelah ikut tour kita sebagai pengurus.
Tapi ketua ini harus anak FLP, memang harus yang kader FLP sebagai anggota FLP. Berarti sudah sudah TOWR baru pemilihan ketua ketua dan seterusnya. Karena syaratnya Terserah harus kita ikut. kalau pastor sudah sudah apa namanya, sudah kader FLP kan seperti itu. Kalau saya pribadi, saya sudah lama sekali sekitar 2006 sampai 2010 kan saya di kampus ya. Saya sempat Ya, ikut FLP, UNM. Cuma saya enggak tahu ikut tornya atau tidak ya. Udah lupa-lupa saya. tapi sekarang ini sudah dianggap nih sebagai kader FLP karena sudah mengikuti perikutannya FLP ya, sudah gimana. Saya waktu itu saya ingat ikut rapatnya di belakang masjid kampus Parangtambung sama Ali Syahbana. Nah, Oh makanya iya Ali iya iya. Syahbana itu bilang kita itu founding father-nya FLP. Kita Biasa bisa biasa mungkin Kak. Kak Ali kan suka bercanda bisa orangnya mungkin tuh. pastor dulu, bro. Bisa mungkin pastor dulu jadi ketua, kalaupun misalnya selesai dan ada perubahan struktur kepengurusan tidak ada masalah toh. Jadi istilahnya namanya bukan ketua tapi PLT ya, pelaksana tugas toh, pelaksana tugas FLP cabang Luhut Timur. Kalau anunya nanti katakanlah PLT yang ke bawahnya bagaimana? PLT saja yang cari timnya. Iya bisa begitu. Ya, itu saja jauh Oh timnya. ya. Jadi Oh ini ya yang ini yang gancang tol dan laksanakan tol begitu. Oh iya Jadi iya ini iya. yang menjadi perancang, menjadi panitia sekaligus menjadi peserta. Oh iya Supaya iya bisa iya. kan jadi pengurus nanti kan. Iya. Berarti saya lempar saja ke teman-teman di sini seperti bagaimana baiknya karena kan ini musyawarah atau kita belum pernah memang musyawarah untuk itu sih. Ya. Ya, intinya kan sudah saya anggap ini sebagai terbentuk ini FLP Cabang Luhut Timur. Toh, jadi tinggal bagaimana eh, komposisi kepanitiaan atau kepengurusannya itu sebagai PLT itu mungkin bisa dibahas di grup saja toh. Dijelaskan adanya keputusan bahwa ini akan setelah ini dibentuk PLT akan dilaksanakan toh dan sudah disahkan sebagai SLP cabang Luhut Timur. Cuma kita mencari anggota-anggotanya. Tapi tetap itu nanti kalau misalnya kan begini, banyak teman-teman yang bergabung belakangan. Nanti juga ya mungkin akan ada tambahan-tambahan. Tapi katakanlah mereka gabungnya setelah TOR. Itu bagaimana? Kita masukkan saja sebagai anggota begitu. Eh, Yang yang tercatat sebagai kader FLP kita masukkan sebagai pengurus. Tetapi yang tidak tercatat sebagai kader FLP itu belum bisa dulu. Berarti dia harus tunggu TOR berikutnya, tapi enggak apa-apa, maksudnya kita sama-sama saya dulu toh satu grup lah katakanlah begitu, kita add saja ke grup, tapi nanti untuk pengesahannya ya tunggu TOR dulu toh resminya. Iya. Bisa begitu kan? Iya. Iya. Misalnya kan Iya. kalau mau bergabung-gabung di kegiatan FLP Lutin, ya, silakan bergabung saja toh. Iya. Iya. Tapi untuk Iya. Tapi tetap dari saya saya mau tanyakan, kira-kira kalau kita saya ada di pikiran begini, tetap kita undang dua orang dari Makassar datang ke Sorowako kalau memang nanti dananya cukup. eh jadi saya rencana kita sebagai ketua FLP sama Pak Gege sebagai novelis, sebagai senior juga ya ketua FLP nasional juga sekaligus mungkin nanti pelatihan yang kita berdua isi di sini langsung offline. Bisa kira-kira tetap. Iya bisa. Bisa jadi begitu. Nanti kan misalnya pemateri ada yang offline. Tidak apa-apa. Itu bagus begitu. Jadi saya berharap yang pemateri yang isi materi-materi dalam materi-materi yang memang
sudah menasional yang bukunya ya, sudah sering menang lomba. Kayak Kak GG, kasih ketahuan kan, seperti itu. Cuma ini masalah apa, Jil? Masalah waktunya aja, apakah pas waktunya Iya. dengan Kak GG atau tidak? Oh iya iya. Kira-kira kalau Teta kapan Ki? Maksudnya dalam waktu dekat bisa ke sini? Kitanya. Tapi bisa lah kalau kalau apa ada undangan. Ah begitu. Fleksibel jadi kalau Tet tadi nanti Iya, nanti Pak betul. GG-nya saya hubungi lagi. Ya, saya ini orang-orang merdeka ini. Masya Allah. Iya Teta, kita pernah undang Pak GG ke sini. Jadi dulu ada siswa saya di YPS. Itu beliau menulis novel itu Tahta Aspertia judulnya 350 halaman. Nah itu Pak GG Nah, jadi, kita undang sebagai kita undang sebagai pembedah waktu itu. Jadi beliau datang ke YPS, SMA YPS. Kebetulan ada dulu keluarganya di sini di Pontada, ada iparnya. Jadi sekaligus beliau jalan-jalan toh, gitu ya. Ya mungkin nanti mudah-mudahan ini bisa bisa kita datangkan Ki berdua ke sini ya sebagai apa tokoh-tokohnya FLP ya, baik yang skala provinsi maupun pusat ini kita mudah-mudahan bisa datang ke Soroko. ya Gimana siap, Bu nanti Yuni? didorong, insya Allah. Saya kira sudah ada ini, aman ya bareng-bareng. Ya, Tinggal bagaimana dieksekusi Pak orang. Samsul? Aman? Ada komentar, Bro? Aman, Pak aman, Fadli ada, sudah Pak jelas, Fadli jelasin. sudah jelas, aman nih. Tinggal dieksekusi saja. Mantap, mantap. Iya, Pak Fadli, Siap, Bung Aswar. Masya Allah. ya baik, alhamdulillah. Ada Bu Mardiani juga di sini ya. Gimana Bu? Ibu yang menulis itu ya? Cerita rakyat Soroko ya. Iya, Masya Allah. Yang siap jika diperlukan. Putri Loeha itu Bu ya? Iya, Oh, Masya Allah. Itu. Bukunya legend sekali tuh. Baik. Ya, teman-teman, mungkin dari Bu Yuni ada yang perlu disampaikan, Pak Nevi, silakan sebelum kita close. ikut saja. Saya oke. Oke, Lanjut. baik, lanjut ya, baik, baik, oke. Kalau begitu, teman-teman, terima kasih banyak, Masya Allah. Saya sekali lagi apa FLP Lu Timur ini yang kita invite masuk itu sebenarnya orang-orang yang punya latar belakang literasi yang sangat sangat ini ya mumpuni lah dan sudah punya rekam jejak yang panjang di bidang literasi, ada yang nulis blog, ada yang segala macam. Nah, harapannya kemudian kita bisa mewarnai literasi di Soroko dan Tauti ya, walaupun kita pakai FLPLU Timur. Itu tadi mengingatkan bahwa ada visi keislamannya ya. Kalau kita baca sejarah FLP bagaimana aktivis literasi waktu itu mereka sering ngumpulnya tuh di Masjid UI ya. Begitu Teta ya. Nah, jadi mereka dari situ kemudian berkembang terus sampai mengglobal ya. FLP ini sampai punya cabang di luar negeri, Masya Allah. Jadi corak keislaman, kemudian itu tadi harapan saya ada sedikit warna yang bisa kita bawa bahwa ada kultur menulis, kemudian sharing tulisan, feedback, kemudian memperbaiki kualitas tulisan. Itu harapannya tumbuh ya di internal kita. Jadi makanya mohon maaf kalau mungkin saya agak agak ini terus mendorong ya teman-teman untuk membagikan tulisannya di grup sehingga di skala pribadi
skala grup itu kita ada proses, ada progres ya, tumbuh terus insya Allah. Nah itu harapannya. Jadi mungkin barangnya ini sudah clear ya, sudah jelas apa yang mau dilakukan. Insya Allah mudah-mudahan segera bisa kita eksekusi ya, sesuai dengan harapan teman-teman tadi. Begitu, saya Teta makasih banyak sudah hadir ya bersama Sama-sama. teman-teman. Insya Allah Sukses untuk nanti, FLP Luhut Timur. amin ya. Nanti mungkin bisa dikonekkan juga teman-teman di Luhut Timur dengan teman-teman di wilayah Teta. Karena saya lihat di wilayah itu circle-nya Masya Allah ya, ada banyak update-update ya. Dan baru-baru saya lihat kader FLP Sulsel itu banyak yang jadi pemenang ya di Iya, siap. apa 22 ya, di Balai Batu Sulsel. ya Anak. boleh bahasa. Masya Allah itu panen raya, banyak sekali kadernya yang berprestasi di Balai Bahasa ya, luar biasa. Iya, Baik semoga nanti sebagai ada FLP Luhut Timur juga toh yang bisa ikut kegiatan itu nanti. Karena setiap tahun iya. dilaksanakan itu. Oh Dan iya iya. hadiahnya besar. Iya. Nah, itu harapan kita dengan berjejaring sampai ke wilayah sampai bahkan mungkin nasional nanti, info-info literasi seperti ini bisa semakin banyak yang kita dapatkan ya. Inilah mungkin keuntungannya kalau kita pakai komunitas literasi yang sudah dalam tanda kutip sudah mapan begitu ya, ketimbang misalkan kita mulai dari nol. Nah, makanya kalau teman-teman tanya saya itu apa visi misinya gitu ya, kira-kira apa visi misinya FLP ya, saya sisa copy paste saja linknya FLP ini pusat ya, jadi jelas di situ visi misinya ya, apa sejarahnya dan seterusnya ya. Baik, demikian teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak waktu tak semua akhir pekan ini. Teta juga terima kasih sudah hadir bersama kami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa memberikan manfaat ya, bagi masyarakat di sekitar kita, khususnya di Luhut Timur. Dari saya cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Yuni yang pegang Zoom. Ya, teman-teman boleh ini ya, boleh live ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima Kasih kasih. panel. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mardiani. Izin live ya, Pak. Bu. Ya, Bro, kasih Bro.